Dan ini saya coba share screen. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajari? Apa aja sih Pak yang akan kita pelajari di semester 1 ini ya? Akan coba semester 1 ini. Yang pertama kali kalian akan ketemu dengan gerak. Gerak itu di sini nanti kira-kira apakah gerak di fisika berbeda dengan gerak yang seperti sifat-sifat makhluk hidup ya. Sifat-sifat makhluk hidup kan salah satunya bergerak, betul? Biologi semester 1 salah satunya adalah bergerak. Kira-kira geraknya sama nggak sih dengan yang di fisika? Gerak di sini. Yang kedua, eh, kalian akan ketemu dengan yang namanya gaya. Gaya apa nih Pak? Gaya punggung, gaya bebas, gaya katak Pak? Bukan itu ya, itu gaya renang. Ini gaya kayak gimana? Nanti kita akan coba bahas. Yang ketiga ada, sebentar saya ingat dulu. Usaha, daya, dan pesawat sederhana. Nah, kalau pesawat sederhana saya yakin di SD sudah dapat. Ada yang belum dapat? Pesawat sederhana tuh kayak eh, pembuka tutup botol kayak gitu. Cuma nanti kita akan coba bahas kira-kira konsepnya seperti apa. Sama satu lagi, kalian akan bahas tekanan. Apakah tekanan di sini sama kayak tekanan batin, Pak? Apa tekanan hidup, Pak? Sama nggak? Nah, itu kita akan coba bahas nanti. Nah, ini ada 4 materi yang akan dibahas di semester 1 ini. Ya, kira-kira udah ada gambaran belum? Dan recording ini akan saya share. Recording ini akan saya share di GC. Ya, kalian bisa ulang lagi, Pak, tapi kita kan nggak punya textbook, Pak. Oke, kalian bisa lihat di GC. Sama satu lagi, saya coba share di, saya masukkan ke link ya. Jadi saya masukkan ke link, nanti kalian bisa lihat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? 8A, penilaian sama, ya. Penilaian sama, cuma KKM-nya akan naik. Kalau kemarin KKM-nya, masih ingat KKM kelas 7 berapa? 71. Nah, kalau sekarang 75. Bukan ya, 72 ya, 72. Jadi KKM sekarang adalah 72. Wah, Carla langsung begini nih. Oto langsung garu-garu kepala. Aduh, Pak, saya 71 udah pusing Pak lagi 72. Tapi oke ya, maksudnya saya kasih tahu 72, kalau tidak 72 bagaimana ya remedial. Remedial. Pak, tapi kalau saya ketahuan saya mau kerja sama nih Pak sama teman waktu PH. Tapi kalau ketahuan gimana Pak? Ya kalau ketahuan siap-siap ya. Nilai kalian ya, ada yang mau sebut nilainya berapa? 0. Oke. Jadi saya menghargai kejujuran, saya lebih baik kalian remedial terus daripada kalian ketahuan nyontek, itu lebih sakit. Ya, enggak gitu dong. Oke, kita akan coba bahas tentang gerak. Kira-kira kalau kalian mendengar kata gerak, apa yang kalian pikirkan saat ini? Jadi ketika saya mau tahu ketika kalian mendengar kata gerak, apa yang akan ada di pikiran kalian? Kita tampung dulu. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba bersuara? Silahkan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, karena kita sama-sama belajar. Ya. Jadi kalau ada yang salah, tolong jangan disorakin gitu ya, gitu jangan. Apa yang ketika kalian mendengar kata gerak, apa yang ada di pikiran kalian? Silahkan berpendapat. Silahkan. Ketika kalian mendengar kata gerak, apa yang ada di pikiran kalian? Sesuatu yang berjalan gitu, yang bergerak, Oke, yang beroperasi. sesuatu yang berjalan. Berjalan, Pak, gitu ya. Berjalan atau bergerak, Pak. Contohnya kayak gimana nih? Contoh spesifiknya mungkin? Kayak contohnya kayak orang jalan, kipas Oke, angin gerak. orang jalan. Orang jalan, kipas angin gerak. Kipas angin berputar ya berarti ya. Muter Iya, begini kan. ya, tapi kan berputar tuh gerak.
Ya, benar. Kipas angin bergerak. Kira-kira apa lagi sih? Nanti kita coba satukan suara di sini. Ada lagi? Ini dari Clarissa ya. Satu lagi, ada mungkin Wilson atau di sini di layar saya ada Wang Dexiang. Wang Dexiang langsung berpikir, aduh Bapak, kalau saya mendengar kata gerak apa ya Pak? Silakan. Tadi dari pihak perempuan, sekarang mungkin dari pihak laki-laki biar berimbang. Mungkin Cedric sudah berpikir sangat, aduh nih. Siapa lagi? Saya coba nggak, Pak? Oke, silakan. Kalau dorong benda gimana, Pak? Oke, dorong benda. Contohnya dorong meja ya. Benda. Jalan bergerak, orang jalan, kipas angin berputar, terus orang dorong benda. Ada lagi? Silakan mungkin. Siapa lagi? Ayo dari pihak laki-lakinya nih. Wah, nih sudah 2 orang dari perempuan ini. Dari laki-laki mungkin. Hiskia mungkin. Ketika mendengar kata gerak atau bergerak, apa yang ada di pikiran kamu? Ada? Ada lagi? 8A? Saya boleh nggak, Pak? Boleh. Silakan. Melempar bola. Lempar bola. Oke. Dan melompat juga. Oke, melompat. Oke. Melompat pasti ke atas ya, berarti ya dia jalan ke atas. Melompat itu biasanya digeraknya ke sini ke atas. Nggak ada melompat dia ke bawah gitu kan, nggak ada ya. Oke, kita keep jawabannya. Ada lagi? Pak, gerak itu kalau kita narik kan kita gerak, Pak. Gaya, Pak. Gayanya gimana dulu nih? Kan Gaya yang kalau setiap ada gerakan yang kita buat ada gaya yang Oke, setiap gerakan pasti ada gaya. Bukan gaya lagi foto ya, bukan selfie ya. Oke, ada lagi? Pas angin bergerak, ada orang jalan, ada orang dorong benda, orang lempar bola, Pak. Ada orang lompat. Terus kata Otto, kalau benda bergerak pasti ada gayanya dong, Pak. Oke, ada lagi? Perubahan tempat. Oke, perubahan tempat. Perubahan tempat. Ini perubahan tempat bukan pindah rumah ya. Kalau misalnya nih rumah saya sekarang di Bekasi nih, terus tiba-tiba rumah saya pindah ke Tangerang gitu. Enggak ya? Perubahan tempat. Oke. Oke, kita keep jawabannya. Ya. Sebenarnya sesuatu kalau di makhluk hidup, pelajaran makhluk hidup, tumbuhan itu bergerak. Ya, ketika ada sinar matahari dia bergerak ke arah sinar matahari, betul? Untuk fotosintesis. Tapi dari fisika yang disebut gerak itu adalah, jadi misalnya gini, contoh ya, ini saya posisinya di sini, nah lihat posisi kaki saya, ya tadinya di sini, terus saya pindah ke belakang. Nah ini saya bergerak, kurang lebih seperti itu. Gerak itu apa sih Pak berarti di fisika? Nah tadi yang disebut oleh Eileen ya, perubahan tempat. Sebenarnya lebih tepatnya ya, jadi gerak itu ini ya, gerak itu adalah perubahan posisi benda. Perubahan posisi benda berdasarkan titik acuan. Maksudnya gimana tuh Pak titik acuan? Ya, gerak itu adalah perubahan posisi benda berdasarkan titik acuan. Jadi maksudnya gini, ketika tadi
kaki saya kan posisi awalnya di sini, ya. Posisi awalnya di sini, terus saya pindah ke sini, ke belakang. Berarti saya bergerak mundur atau maju? Kalau tadi posisinya, berarti saya posisinya bendanya, saya itu tadi mundur atau maju? Ini kan tadi posisi saya nih, ini posisi saya nih, anggap misalnya posisi saya tuh, ini saya kasih warna lain ya. Misalnya posisi saya di titik A nih tadi. Terus ini posisi B saya ya. Itu saya bergerak dari titik A ke titik B. Maju. Maju atau mundur ya, tergantung ya. Tergantung. Kalau misalnya saya dari titik A, berarti saya menjauhi titik A. Jadi saya bergerak menjauhi titik A. Tapi kalau titik acuan itu dari B, titik acuan itunya yang ini, berarti saya mendekati titik B kayak gitu. Sama kayak misalnya saya lagi mau jalan ke warung nih, mau beli makan dengan prokes yang sangat ketat ya. Ketika saya dari rumah ke warung, maka saya berubah posisi tidak? Iya. Nah, saya berubah posisi. Pertanyaannya saya menjauhi atau mendekati? Nah, kalau titik acuannya dari rumah, berarti saya menjauhi rumah. Kayak gitu. Tapi kalau titik acuannya dari warung, maka posisinya adalah saya mendekati warung. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Tergantung titik acuannya, dia mendekati atau menjauhi. Tuh. Itu tentang gerak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, jangan usah malu-malu, nggak usah Pak saya malu Pak kalau tanya nanti saya di ini lagi Pak, saya dicengin satu kelas Pak. Enggak ya, jangan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi Pak, apakah orang jalan masuk bergerak? Tidak. Contohnya orang berjalan kayak tadi ya, saya jalan ke warung, saya pulang ke rumah kayak gitu. Pak, apakah kipas angin bergerak? Kalau titik acuan berarti dia enggak. Kenapa? Karena dia diam aja tuh. Ada kipas angin tiba-tiba jalan-jalan dari ruang tamu, kamu pasang di ruang tamu, tiba-tiba dia pindah ke ruang tidur, ada? Ada Pak kalau dipindahin. Ya kalau dipindahin ya, tapi kan kalau nggak dipindahin tetap aja di sini. TV nih, di belakang saya ada TV, ya. Terus tiba-tiba TV-nya pindah gitu ke rumah sebelah gitu. Ada Pak kalau diambil. Tapi kan kalau misalnya nggak dipindahin, dia tetap di sini. Sama kayak misalnya kita bawa motor, atau kalau di sini kan belum ada yang punya SIM ya, jadi bawa sepeda lah ya. Kalau saya bawa motor nih. Kalau motornya saya tidak gerak, tidak apa namanya, tidak starter, tidak digas gitu ya. Kalau naik sepeda tidak dikayuh ya, dia tetap diam aja di situ. Pak, dorong benda. Ya, kalau dorong benda dia bergerak. Karena ketika kalian dorong benda nih, misalnya dorong meja gitu ya, mejanya pindah. Kayak gitu. Pak, lempar bola bagaimana? Ya, kalau lempar bola, dia bolanya itu kan pindah dari misalnya dari sini nih, pindahnya ke kanan gitu. Kalau lompat bagaimana? Iya, kalau lompat kamu posisinya dari bawah terus naik terus ke atas. Walaupun nanti akan balik lagi ke bawah. Ada yang ketika lompat terus tiba-tiba nggak balik lagi ke bawah, nggak napak kakinya. Ada. Kalian lompat nih sekarang nih. Lompat ke atas. Terus tiba-tiba ngambang gitu kakinya. Nggak ada kan? Nggak ada. Kayak gitu. Jadi apa yang disebut dengan gerak? Perubahan posisi benda berdasarkan titik acuan. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Pak, ini nanti yang di whiteboard di-share di GC nggak Pak? Ya, di-share di GC juga ya. Jadi buat kalian yang
Aduh, saya malas banget nih Pak nonton. Ya udah kalian bisa langsung lihat aja nih apa namanya resumenya ya atau ringkasannya. Any question? Elin, Clarissa, Wilson, silakan. Cedric, Anara, Jovita. Saya panggil satu-satu. Apa ya? Christopher, nih Christopher. Kemana? Mikaelia, Ben, Daniel. Tadi soalnya yang izin ke saya cuma satu nih. Matiin kamera cuma satu. Kenapa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, ada lagi? Tidak ada? Itu tentang gerak. Pak, di dalam gerak ada apa? Di dalam gerak itu ada beberapa komponen. Ya, ini saya hapus. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada yang namanya jarak. Ya, yang kedua ada yang namanya perpindahan. Ada yang namanya perpindahan. Bedanya di mana sih, Pak? Oke. Misalnya gini. Misalnya nih saya ada seorang manusia, ya, seorang manusia, ini di titik A, ini di titik B. Ini posisinya. Dia bergerak dari titik A ke titik B. Jaraknya mau berapa meter? Sebut angka silakan. 100. 100. Oh, ini kayaknya dia lagi dalam program jalan sehat. 100 meter. Nggak masalah ya, nggak masalah. Dia lagi mau diet mungkin. Nggak masalah. 100 meter, oke. Anggap misalnya dari titik A ke titik B. Terus dia balik lagi. Balik lagi ke titik A. Sama dong ya. Kalau dari A ke titik B, berarti kalau dari titik B ke titik A sama. Kayak gitu, 100 meter juga. Kira-kira kalau jarak, ya, jarak itu adalah, nih, apa bedanya? Jarak itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasan total ya. Total yang dialami benda. Sorry, ini agak jelek nih. Yang dialami benda. Jadi misalnya kalau bolak-balik kayak dari titik A ke titik B terus balik lagi dari titik B ke titik A, maka jarak yang ditempuh adalah 100 meter ditambah 100 meter. Kayak gitu. Di sini ada yang pernah boncengan naik motor sama orang tua? Ada nggak? Kalian atau di rumah ada yang pernah ngecek motor mungkin? Ada? Atau mobil deh, mobil atau motor. Ini Elvis kemana ya? Nah, jangan tidur, Fis. Jangan ya. Ada yang punya di rumah motor atau mobil? Ya. Ada, oke. Pernah ngecek total jarak nggak? Jadi kalau di mobil atau di motor itu ada perhitungan jarak tempuh. Biasanya bergerak gitu. Belakang. Itu total panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kalau misalnya Pak, saya gerak nih Pak dari titik A ke titik B balik lagi. Maka totalnya adalah 200 meter. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau nanti hybrid learning, misalnya dari anak 8A, adalah misalnya 10 orang yang masuk nih, ya. Anggap saya ambil contoh Wilson gitu. Wilson, rumahmu di mana Wilson kalau boleh tahu? Di belakang Mayapada Hospital. Di belakang Mayapada Hospital. Anggaplah kalau ke rumah, kalau ke
ke mana namanya, ke sekolah, anggaplah misalnya itu kan dekat banget ya. Saya ambil contoh 200 meter, kayak gitu. Tapi kalau misal ini Wilson dari rumah ke sekolah, terus dia balik lagi kan nggak mungkin nginep di sekolah kan? Nggak mungkin kan, pasti balik lagi. Nah, berarti jarak tempuhnya bagaimana Pak? Saya mau ngitung jarak tempuh saya nih. Berarti jarak total antara rumahnya Wilson ke sekolah, terus balik lagi, ditambah lah. Kayak gitu. Jadi kayak gini nih, sama kayak kasusnya ini 100 meter, kamu tambah 100 meter lagi. Kecuali kalau dia motong jalan. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan. Itu untuk jarak. Tapi kalau untuk perpindahan, ya, perpindahan itu apa sih Pak? Ya, perpindahan itu adalah jarak terpendek, posisi awal dan posisi akhir. Nah, kalau kasusnya kayak yang di atas, kira-kira posisi awalnya bagaimana? Sama posisi akhir, sama atau beda? Sama, kan dia balik lagi kan ke A. Nah, berarti dia ada perpindahan nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti posisi perpindahannya adalah 0 meter. Kenapa? Karena kalau tadi kata Clarissa, dia balik lagi. Atau kembali ke posisi awal. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kembali ke posisi awal ya. Jadi kalau misalnya benda atau kita, kayak tadi nih Wilson nih, dari dia hybrid learning nih, wah dia udah persiapan dari rumah, dia ambil lah perlengkapan terus jalan kan, karena dekat nih 200 meter. Dia dari rumah ke sekolah, terus setelah pulang sekolah dia kan pasti nggak nginep ya, pasti dia balik lagi ke rumah. Nah kira-kira dia ada perpindahan nggak seharian itu? Tadi dari rumah terus ke sekolah terus Balik lagi ke rumah kan? ya. Ya, kan balik lagi. Kan posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya juga di rumah. Akhirnya berarti dia perpindahannya 0 meter. 0. Kayak gitu. Jadi beda ya jarak sama perpindahan. Yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan tidak? Carla, Filia, Anara, Raifon saya cuma lihat. Nah, Raifon saya tadi soalnya cuma lihat ini doang. Apa namanya? Jendela. Elvis, nah Elvis sudah benerin rambut tadi. Ayo, silakan ada yang mau ditanyakan, Cristiano. Marieta, silakan. Jose saya cuma lihat rambutmu doang sama tembok. Moreno, silakan. Mikaelia, Galven, Beauty, Ben, Leoner, Daniel, Galven cuma kelihatan virtual background doang. Nah, jangan ketiduran ya. Aduh, fisika lagi terus. Ya udahlah saya numpang tidur aja lah. Jangan ya. Sonia, silakan ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan kalau mau. Ini saya screenshot, coba saya screenshot dulu nanti biar bisa kalian bisa review lagi di GC. Terus Pak, kalau misalnya kasusnya seperti ini gimana Pak? Misalnya saya ada yang bertanyakan dulu tentang jarak dan perpindahan sebelumnya. Uang gimana?
Oto nggak ada? Oke. Biasanya ketika ada pelajaran olahraga, kalian waktu SD pernah olahraga disuruh keliling lapangan? Pernah nggak? Misalnya gini nih, ini Ya. saya kasih ini ya. Nah, ini biar rapi dikit. Nah, oke, misalnya ini titik A, ini ada titik B, ini titik C, ini titik D. Yang namanya keliling lapangan, nih anggap misalnya di sini yang suka olahraga siapa nih? Yang suka futsal, yang suka basket, suka main voli, main bulu tangkis, renang. Nah, kalau renang kan biasanya pemanasan dulu ya, nggak mungkin langsung nyemplung ya. Nih, anggaplah misalnya Oto nih. Oto misalnya main futsal, terus disuruh lari keliling lapangan untuk stretching. Ya, misalnya lapangan futsal itu sekitar, sebentar, yang saya tahu sih sekitar segini ya, 30 meter, di sini sekitar 5 meter lah ya, saya anggap. Keliling lapangan 2 kali misal. Mengelilingi lapangan. Dia itu mengelilingi lapangan 2 kali. Atau sekali aja deh ya. Mengelilingi lapangan. Lapangan 1 kali. Kira-kira jaraknya bagaimana? Perpindahannya bagaimana? Ada yang mau coba berpendapat mungkin kira-kira si Oto ini jaraknya berapa sih larinya? Jaraknya 70 meter. Wah, dari mana tuh? Kalau boleh tahu. Itu kan dari titik A ke titik D 5 meter. Dari titik D ke C 30 meter. Oke, Dari saya titik tulis. Terus, dari titik B ke C 5 meter. oke. Terus B ke A 30 meter lagi. Oke, jadi kalau saya boleh gambarkan rutenya, Pak, kok rute, Pak? Kayak bus, ya. Rutenya tuh gini, dia lari dari sini ke sini ya. Yang namanya mengelilingi kan nggak mungkin dia dari titik A terus tiba-tiba berhentinya di titik C kan. Ada yang kalau disuruh mengelilingi lapangan, dia di titik A berhentinya di titik B mungkin. Nggak ada ya. Terus tiba-tiba dia jalan, ini dia dari titik A ke titik D, terus balik lagi, dia lari lagi ke sini. Ah, terus dia lari lagi ke sini. Yang ini. Nah, aduh ini agak miring ya. Nah, terus dia begini. Nah, jaraknya yang namanya mengelilingi itu berarti kan dia jarak itu adalah keliling. Nah, ini bentuknya apa nih kira-kira nih? Persegi panjang. Oke, berarti namanya keliling persegi. Ya, kalau tadi Clarissa menggunakan hitungan manual tidak masalah. Pak ditambahin 5 meter. 5 tambah 30 tambah 5 lagi tambah 30 lagi. Maka hasilnya adalah 70 meter. Atau kalau mau cepat, keliling persegi panjang. Rumusnya. Gitu. Perpindahannya bagaimana, Pak? Nah, perpindahannya kira-kira bagaimana? Kira-kira dia ada perpindahan nggak? Tadi Clarissa sudah. Ayo yang lain, kira-kira perpindahannya bagaimana? Kira-kira si Otto ada perpindahan nggak sih? Cedric, menurut Cedric ada perpindahan nggak si Otto? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak ada pakainya. Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak kayaknya. Oke. Yang beda pendapat dengan Cedric ada? Cedric bilang tidak ada.
Saya copy paste aja lah, Pak. Ada ya? Ya udah Pak, kalau misalnya jawaban Cedric bisa di CTRL-V, saya CTRL-C, Pak. Copy paste aja. Jovita, menurut Jovita, si Otto ada perpindahan nggak sih? Enggak. Nggak ada. Oke. Satu lagi. Saya ingin meyakinkan jawaban nih. Saya tanya Naret. Menurut Naret, si Otto ada perpindahan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Jawabannya adalah benar ya, tidak ada perpindahan. Jadi perpindahannya adalah 0 meter. Kok bisa Pak perpindahannya Pak? Dia sudah capek-capek loh Pak keliling lapangan. Masa Bapak bilang tidak ada perpindahan? Iya, karena posisi awal itu sama dengan posisi akhir. Jadi dia nggak pindah. Kalau bahasa anak muda, dia tidak move on. Dia tidak pindah. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja. Kalau ada yang mengganjal, nanti jangan sampai ke bawah mimpi ya. Lagi tidur malam tiba-tiba, aduh tadi ada yang saya tidak paham. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan pernah malu untuk bertanya. Jose, ada yang mau ditanyakan nggak Jose? Giling-giling. Lois, ada yang mau ditanyakan nggak Lois? Sama, nggak ada. Beauty. Nah, Beauty saya cuma lihat ini doang tadi. Pintunya doang. Ada yang mau ditanyakan nggak Beauty? Nggak ada. Daniel? Wah, Daniel saya cuma lihat AC-nya doang malah. Enggak. Galven. Nah, Galven, saya cuma lihat virtual background-nya doang. Ada yang mau ditanyakan nggak Galven? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada ya? Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. Oke. Kita coba lagi sekali lagi. Ini saya coba save dulu ya. Kita coba sekali lagi. Misalnya di sini ada yang suka sepedahan. Kan lagi musimnya nih sepedahan nih sekarang. Kalau sekarang lagi PPKM, Pak. Cuma sebelum PPKM ada yang suka sepedahan, terus bikin status, wah pindahnya dari sini ke sini gitu. Wah saya menempuh sekian kilometer gitu. Ada. Kalau ada silakan. Kalau ada bilang ya. Jadi gini, misalnya siapa ya? Tadi karena sudah anak laki-laki saya ambil contoh anak perempuan deh. Misalnya Sonia nih. Sonia lagi rajin olahraga nih sekarang. Dia misalnya bersepeda. Nah, bersepeda. Walaupun bersepedanya di komplek rumah misalnya gitu. Nah, dia bersepeda ke arah, dia bersepeda ke arah utara. Ya, kalau menurut arah mata angin utara kan selalu di atas ya. Ada yang masih ingat? Utara ke atas, selatan kemana? Selatan ke bawah. Ke bawah. Barat kemana barat? Barat kemana? Kiri, kanan? Kiri, Pak. Kiri. Timur berarti ke kanan. Oke. Misalnya dia ke arah utara, dia 21 meter. Lalu dia coba jalan ke timur. Ya.
Kalau ke timur ke kanan ya. Dia ke timur sejauh 8 meter. Kemudian dia bergerak ke selatan. Salah. Nah, segini deh ya. Nah, ini aja cukup. Dia ke selatan sejauh 15 meter. Kira-kira berapa jarak? Jaraknya dulu deh. Hitung dulu jaraknya berapa kira-kira. Jarak kan berarti total semuanya. Kira-kira berapa? 44 meter. 44. Dari mana? Dari tambah semua ya. Iya. 21. Bentar, saya kasih warna beda biar 21 ditambah 8 ditambah 15. Jadi 21 meter ditambah 8 meter ditambah dengan 15 meter. Maka hasilnya adalah, bentar, ini biar nggak rancu ya, biar nggak bingung. Ini 8 meter. Jadi hasilnya adalah 44 meter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tentang jaraknya? Kalau jarak pasti total semua. Silakan, Anara, ada yang mau ditanyakan? Filia sudah mulai megang kepala. Tandanya, aduh ini apa? Ini apa sih Bapak ini? Ada yang mau ditanyakan nggak Filia? Atau masih bingung? Kalau megang kepala biasanya masih bingung. Nah, bingungnya di mana? Enggak, Pak. Megang kepala tadi aku salah itu. Oh, salah itu. Kirain megang kepala. Aduh. Terus gimana? Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira dia ada perpindahan nggak sih? Ada. Ada. Oke. Perpindahan ada ya. Kan posisi awal di sini nih. Ya. Iya. Di akhir di sini. Jadi pasti ada perpindahan. Pertanyaannya adalah gimana Pak cari perpindahannya? Ya. Ingat tadi perpindahan adalah Perpindahan itu jarak terpendek posisi awal sama Jarak. posisi akhir. Oke, tadi kan dikatakan bahwa jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir. Kira-kira yang mana jarak terpendeknya berarti, kalau saya boleh gambar, itu ada di sini. Yang warna hijau. Hijau ini adalah yang kita sebut dengan tadi yang namanya Perpindahan. Nah, perpindahannya ada. Perpindahannya ada ya, nih saya tulis ada nih. Perpindahannya ada. Kira-kira perpindahannya berapa? Nah, di sini kalian harus menguasai satu konsep matematika yang disebut dengan Pitagoras. Pitagoras. Ada yang masih bingung nyari Pitagoras? Silakan raise hand, tidak usah malu, silakan raise hand. Pak, aduh Pitagoras siapa, Pak? Tangga Bapak bukan Pitagoras. Bukan ya? Ada yang masih bingung cara nyari Pitagoras? Saya mau tanya dulu deh. Joshua masih ingat nggak? Joshua Moses ya? Wang Dexiang raise hand. Masih bingung berarti dia. Silakan. Nah, saya mau tanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan pernah malu untuk bertanya. Perpindahan. Berapa sih perpindahannya? Nah, gimana cara nyari perpindahan? Itu dicari dulu sisi yang bawahnya kan 21 kurang 15. Kayak gini ya. Jadi cara mencarinya adalah ini kita sudah dapat, ini kan jaraknya 8 meter, maka di sini juga 8 meter. Begitu. Pak, 8 meternya dari mana? Sama dengan yang di atas. Terus Pak nyari panjang yang ini bagaimana? Ini kalian dapat 21, ini kalian dapat 15. Berarti untuk cari yang ini, kalian tinggal 21 dikurang dengan 16. 15 ya, sorry ya. 15. Jadi berapa meter? Graciel?
Yang saya tunjuk aja yang nyalakan mic. Gracel kira-kira berapa nih? 21 kurang 15? 6. 6, oke. Jadi, di sini 8, di sini 6 meter. Karena di sini segitiga siku-siku, maka cari Pitagoras. Ada yang masih ingat Pitagoras? Saya mau tanya Raifon deh. Raifon, Pitagoras masih ingat nggak Raifon caranya cari sisi miring? Ini sisi miring ya. Ini kan sisi miring. Ingat. Kalau lupa bilang ya nggak apa-apa. Lupa Pak. Gitu. Lupanya sekarang aja, tapi kita belajar. Jangan nanti waktu PH pas saya lupa gimana ya gitu caranya. Atau waktu PTS, aduh saya lupa Pak caranya. Nah itu jangan nanya. Nggak bisa nanya tuh. Gimana Raifon? Lupa, Pak. Lupa. Oke, ada yang bisa bantu Raifon? Mungkin Aurelia? Mencari garis ini. Ya, sisi miringnya. Ini kan sisi miring kan? Kuadrat. Oke, gimana? Berarti 8 kuadrat terus ditambah kurang kali bagi? 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke, ditambah terus di akar ya. Oke. Jadi cara-caranya kayak gini teman-teman. Terus 8 kuadrat berapa? Ada yang masih ingat? 8 kuadrat berapa? 64. 64. 6 kuadrat? 36. 36. Berarti ditambah berapa nih? 100. Oke, 100. Akar dari 100? 10. 10 meter deh. Nah, perpindahan. 10 meter ke arah mana? Nah, kalau ditanya arahnya kemana, berarti antara utara dan timur ya. Berarti kan dia arahnya begini nih. Antara utara dan timur namanya apa nih? Arah. Nah, arah berarti antara utara dan timur itu timur laut. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ditanyakan arah gimana Pak? Ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ditanya arah baru kamu harus tahu nih lagunya tuh timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Selesai. Ya. Ada yang mau ditanyakan? 4 menit menuju istirahat. Pak, apakah ini akan di-share di GC? Ya, akan di-share di GC. Video dan juga ininya ya, catatannya ya. Jadi kalian kalau, aduh, kuota saya mau nonton video berat nih Pak. Ya udah kalian, ya. Ada lagi? Ya silakan. Kalau yang menanyakan 4 menit. Berarti besok kita akan bahas apa nih Pak? Besok kita akan bahas komponen yang lain. Besok ya ketemunya ya, sama besok kan hari Jumat kan? Ya. Nanti kalau misalnya Pak ada tulisannya nggak jelas nih Pak, ini kira-kira apa? Kamu tanya di grup. Tak nih nggak tahu nih Pak, ini tulisannya apa gitu. Masalah. Oke, berarti besok kita akan bahas apa tuh Pak? Kita akan bahas tentang jarak, sorry. Kita akan bahas tentang
yang disebut dengan kecepatan dan kelajuan? Kayaknya sama, Pak. Kelihatannya sama ya, padahal enggak. Gitu. Padahal beda. Sama kayak tadi jarak dan perpindahan. Kayaknya sama, Pak, sama-sama meter, ya, tapi beda. Serupa tapi tak sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Besok jam berapa kita ya? Bentar, saya lihat jadwal dulu, besok jam berapa ya? Besok jam 10 sampai jam 11, berarti habis istirahat. Nah, kalau habis istirahat, besok kalau bisa 5 menit sebelum udah masuk Zoom ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Raifon, Genevieve, Galven, Anara, ada yang mau tanyakan? Christopher, Elvis, gimana? Elvis sudah paham belum? Sudah. Sorry, ada iklan ya. Kebetulan iklannya habis mau istirahat. Oke, ada lagi? Ini saya stop recording dulu.